وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتحصيل هذا القدر يعني قدر فرض العين على السالك في علم الطريقة يكفي العمل بكتاب منهاج العابدين وتفصيل هذا العلم ليس من فرض العين. Dan bagi menghasilkan akan sekadar ini, yakni sekadar fardu ain atas orang yang salik di dalam tarekah itu, yaitu memadalah mengamalkan dengan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin karangan bagi Imam Al-Ghazali rahmatullah, dan menghasilkan perbedaan ilmu yang lebih daripada itu bukan dari fardu ain. Artinya nang fardu ainnya aja kita nang paling diutamakan. Dan lagi sugiannya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia guru yang mursyid tadi akan muridnya orang yang ingin menuju Allah. Lah murid di sini maksudnya salik, orang yang ingin menuju Allah dengan wirid yang diberikan oleh gurunya. Dengan ikhlas, gurunya dulu dengan ikhlas. Nah, menyuruh ia guru akan muridnya itu dengan ikhlas, bukan karena hendak minta puji gurunya kada, nah, karena mengandalkan ilmu sidin kada, tapi karena ikhlas perintah Allah semata-mata. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan menyuruhnya mencucikan akan kainnya daripada yang cemar-cemar, dan menyuruh ia mengakali berbuat sembahyang fardu. Nah, jadi gurunya nih dari fikihnya lah, tauhidnya dan tasawufnya sudah lengkap. Jadi kau membimbing tuh nah. Jadi tadi menyuruh membersihkan kainnya daripada yang cemar-cemar. Itu berarti dari fikih lah, daripada syarat untuk sembahyang. Kita itu perlu bersih dari badan, pakaian dan tempat untuk mengerjakan sembahyang fardu yang seperti kita kerjakan tadi. Dan segala sunat ratibnya. Nah, jangan ditinggal lagi itulah. Bah maghrib sunat muakkadahnya 2 rakaat. Ada berapa jumlahnya? Ada 10, ada yang mengatakan 12 lah. Nang rawatib, nang sunat muakkadah itu jangan ditinggal. Bila meninggal itu berarti khilafus sunnah ngarannya gawean kita lah. Nabi kita kada pernah meninggal. Wirid yang kita baca tadi Nabi kada meninggal juga. Ayat kursi, kul huwallah, bahkan kalau Nabi contohkan kul huwallah 3 kali untuk maghrib dan subuh. Kul huwallah 3 kali, kul huwallah 3 kali. Tapi kita sekali barang dulu ya ada, supaya jangan meninggalkan bujur gitu. Jadi dalam ibadah itu jangan sekali kita khilafus sunnah. Khilafus sunnah itu hukumnya dalam fikih makruh. Nah, makruh. Nah, maka kita disuruh ibadah ini nang kaya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kadang-kadang kita melihat. Jadi kita mendapatkan sifat dan kelakuan Rasulullah dari guru-guru yang menjelaskan. Sallu kama alimtumuni usalli. Itu tafsirnya. Nah, sembayanglah kamu sebagaimana yang kamu sudah ketahui secara yakin, baru kamu sembahyang, supaya sembahyang kita itu mendekati contoh Rasulullah. Kayak apa Sidin mengangkat takbirnya, rukuknya, ya, sujudnya, nah, bacaan sunat-sunat tuh jangan ditinggal, harus pas lah. Nah, dan ingat ketika kita melaksanakan tuh nangkai ini Rasulullah dalam hati.
mengangkat takbirnya Allah, tuh ingat kaini Rasulullah. Bila sudah nang jahirnya tuh mutabaah, kina kita diberi anugerah, hilang rasa kita. Jadi nang lahirnya nih dulu, nang penting benar, nang harus sesuai dengan ilmu yang kita ketahui dalam ibadah. Nah, itu yang disebut, makanya kita akhirnya tuh panah dengan sifat Rasulullah. La yablugul ima nil abdi darajatal kamal, tidak sempurna iman hamba itu secara sempurna illa bil pana'i fi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu Rasulullah miqyasul iman. Kecintaan kita, maksudnya kecintaan itu kita bagaimana ibadah itu agar benar-benar sesuai dengan yang dilakukan itu. Maksudnya itu ukuran iman kita. Siapa kita mahabbahnya? Arti mahabbah ini melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, bukan sekedar ucapan cinta, bukan sekedar memuji, tidak. Faqadri ala mahabbatihi yakunu imanuh. Berapa kadar iman kita kepada Rasul, maka itulah ukuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nang jurang jalan nur lah. Hilang kena kita. Diberi anugerah oleh Allah. Bukan lantaran amal tadi kada, karena kita bersungguh-sungguhnya mencintai amaliyah Rasulullah. Makanya hadis itu Allah kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ahabba kalau dipakai itu kalimatnya. Arti mahabbah itu bukan sekedar lisan cinta, tapi pekerjaan Rasulullah itu diperhatikan, dipelajari. Sembahyang jangan terlalu laju, apalagi sembahyang sunat tuh jangan laju. Nang dianjurkan Rasulullah nang gamat tuh sembahyang sunat. Makanya kalau sahabat tuh sampai dikira di sini habis sudah bacaannya lah dari panjangnya Rasul sembahyang sunatnya Rasulullahnya. Ada sembahyang wajib tuh ambil pertengahan. Nah, ambil pertengahan. Yang penting pila rakaat yang ketiga itu jangan terlalu cepat imam. Lah, membaca Fatihah itu jangan terlalu cepat. Karena yang di belakang ini ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kita ambil pertengahan agar nang cepat tidak protes, nang lambat tidak protes. Kebanyakannya kita kayak tadi. Rakaat terakhir itu imamnya cepat. Baca karena kada ingat, kada sadar bahwa ini bertanggung jawab di belakang ada yang dibawa. Sehingga cepatnya baca Fatihah. Lalu nang lambat terganggu. Jadi imam harus sabar pada saat rakaat yang ketiga atau isya rakaat kedua ketiga itu harus sabar. Nah, pajar Nabi, laisa minal abdi min salatihi illa ma akala minha. Tidak dikatakan sembahyang, tidak diberikan nilai pahala seorang hamba itu sembahyang terkecuali sembahyang itu sadar. Arti sadar apa? Dari aspek bacaannya sadar. Inya jadi imam sadar agar yang di belakang ini terpenuhi. Itu yang dikehendaki. Ilama akala minha. Artinya akal kita sehat pada sembahyang itu sadar bahwa kita dalam keadaan menyembah Allah. Nah, itu imam penting. Awan bila baca Fatihah imam imbah ulat dalin itu jangan langsung lah. Itu yang disunahkan Nabi contohnya. Nah, cuma banyak kada kawa inilah melaksanakan supaya makmum di belakang ini ketika imam baca ayat sempurna li'itmami sama makmum qiraatal imam. Karena kan mendengarkan bacaan ayat imam itu pahala. Karena makmum sudah selesai baca Fatihahnya. Coba imbai waladdallin amin, langsung tembak oleh imam baca ayat, makmum baca Fatihah, imam baca ayat, kira-kira kayak apa? Ada yang terganggu Fatihahnya. Paling tidak separuh makmum itu baca Fatihah, kita hanya baca ayat. Seperti itu petunjuk Rasulullah. Nah,
Cuma kita kadang-kadang kada sadar tadi. Kada sadar bahwa kita dalam keadaan membawa orang. Nah, makanya ada pelajaran khusus tuh adab jadi imam tuh ada kitabnya. Itu adab lah. Adab. Supaya terpenuhi makmum tuh lah. Nah. Jadi itu fikih urusannya. Urusan fikih. Dan segala sunat ratibnya dan menyuruh ia guru tadi akan muridnya itu membanyakan wirid. Aurat tuh wirdun jama daripada wirdun auradun jamaknya, artinya banyak benar wiridnya lah. Kalau hendak dibukakan pintu hijab. Dalilnya banyak benar dalam Al-Quran. Nang wirid banyak tuh banyak benar dalam Al-Quran dalilnya. Dan membanyakan ratib, ratibul hadad. Ratib ini paling abdal tuh Quran bang sudah lah. Itu lah kada kau membandingkan lagi Quran tuh ratibul hadad tuh. Dan sugianya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia akan murid itu membanyakan zikrullah taala. Yakni menyebut Allah, Allah, Allah. Kalau sudah terbiasa kita berzikir la ilaha illallah. Ini kan tingkatan naik sudah. Nah Allah, Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Tapi jangan terlalu nyaring. Jadi baris hak tuh jangan kali di baris si. Allahu karena itu masuknya ke dalam. Menembak hati. Menyebut zikir itu pada berdiri dan pada hal berduduk dan pada hal berbaring. Nah itu disuruh berzikir itu berdiri kah, sambil berjalan kah boleh, sambil berabah kah boleh. Alladzina yadhkurullaha alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu dalilnya. Allah menyuruh. Dan pada hal berbaring dan pada sekalian kelakuan, maka yaitu jangan sunyi daripada zikrullah. Si murid tadi nak menuju Allah tadi. Dan menyuruh ia guru akan murid itu dengan zikrullah. Nah jadi kita ada perjuangan dululah, berhimmat dulu. Nah dalam Al-Quran innal ladzina jahadu fina, ya itu ayatnya lanahdiyannahum subuh iyalah. Nah itu dalilnya. Jar Allah Ta'ala mereka yang bujur-bujur hendak mendapati aku, bahasa kitanya lah, hendak mendapati aku, pasti kuberikan jalan, pasti kubukakan pintu jalanku, kata Allah. Nah ini perjuangan kita. Jadi di sini ada dikatakan, orang wali berkata dalam kitab Sirrus Salikin, ya, Sami'tul Ustad Aba Ali Ad-Diqaq yaqul man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahir lisannya, kehidupannya dengan bersungguh-sungguh berjuang untuk mencari Allah, menuju Allah. Dengan apa? Dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Nah itu jawabnya. Itu jawab man. Man tadi orang, artinya orang yang ingin bujur menghiasi kehidupannya, kesehariannya itu dengan berjuang sungguh-sungguh, maka dia akan diberikan anugerah mendapat musyahadah. Kawa nang orang kada melihatnya, kau melihat. Wa'lam anna man lam yakun fi bidayatihi sahibu mujahadah
Ketahuilah olehmu, kata beliau, barang siapa yang di awal kehidupannya tidak melakukan perjuangan bersungguh-sungguh untuk berzikir, untuk mencapai musyahadah atau untuk ma'rifah kepada Allah, lam yajid min hajihi tariqati syum'atan tuniru lahu at-tariqa, maka tidak akan mendapatkan dari ini tariqah cahaya yang cahaya itu menerangi baginya untuk jalan menuju Allah. Jadi ada perjuangan kita setelah sembahyang 5 waktu secara sempurna, bujur, maka ada perjuangan. Ini mereka nang belum lagi berguru. Ini kan sifatnya khabariyah. Quran tadi khabariyah juga, yalah. Tapi khabariyah ini kadang-kadang maknanya insya'iyah. Lafadznya khabariyah tapi maknanya insya'iyah. Apa arti insya'iyah? Lebih keras perintah daripada perintah. Kalau kita kada berjuang berarti kita kada akan berhasil untuk mencapai sasaran itu. Jadi Quran itu ada sifatnya informasi tetapi maknanya perintah. Kalau perintah langsung itu ya seperti aqimis shalah wa atuz zakat, itu kan perintah langsung. Kita nang kada baguru ni apa? Nang dianggap masih orang awam dia menggunakan nimbah 5 waktu berzikir. Zikirnya terserah. Quran kan nang diamalkan itu lebih abdal bagi yang mampu. Munya kada apa nang kira-kira nang nyaman. Nah, nimbah sembahyang gunakan waktu 10 menit kah? 10 menit kira tambah lagi. Nya ada dorongan dari hati nurani kita tuh, kalau ada dorongan. Jadi apa dalam kitab hikam itu kena ada dalam hati kita dorongan untuk menambah itu ada. Ini memanggil, kalau sudah jadi itu memanggil lah. Tapi mun kita kada terbiasa ya kayak itu tadi Bang. Mbah sembahyang buka. Karena tujuan hidup kita kan untuk mengingat Allah. Diciptakannya untuk mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Di mana dalilnya? Aqimis sholata lidzikri. Itu dalilnya. Dirikan olehmu sembahyang untuk mengingat aku, kata Allah. Di dalil lain, wala takun minal ghafilin. Jangan sekali kamu lalai terhadap Allah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kamu lalai dengan aku yang menciptakan kamu. Nah, berarti zikir itu wajib. Dan kata Al-Ustadz Abu Ali Ad-Diqaq rahimahullah ta'ala, az-zikru ruknun qawiyun fi tariqillah bal huwa aqwa tamassukan fi hajat tariq wa la yasilu ahadun ilallahi ta'ala illa bidawami zikir. Dan zikir itu yaitu rukun yang paling kuat di dalam jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Artinya ma'rifah lah. Arti sampai itu ma'rifah, kenal dengan Allah. Bila kenal dengan Allah, kenal dengan diri kita, kenal dengan Allah. Bila sudah seperti itu nyaman tuh kita hidup. Apapun yang menimpa kita, bala maupun nikmat, kita tenang. Karena pinandu sudah. Tapi bila kada pinandu sedikit gin tahayut sudah. Nah, tahayut sakit. Gundah gulana luar biasa, takutan benar tuh mati. Beratan ya takutan mati itulah. Nah. Tapi kalau sudah pinandu talapang sedikit. Nah. Bahkan zikir itu terlebih lagi kuat pegangan orang yang menjalani dalam tarikat ini. Dan tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala melainkan dengan membanyakkan zikrullah Ta'ala itu dan mengekalkan akan zikrullah itu.
makan kita zikir juga lah, makan bismillah dahulu. Betul pulang sebelum memakan tuh ingat nikmat makannya dari Allah, tuh zikir juga. Ingat anak dimakan tuh dari Allah. Kita kalau makan tuh karena Allah, zikir semuanya. Asal ingat. Cuma kita melihat lauknya pernah nyaman, kada ingat pun nikmat Allah nih, ya dah. Nah, kada ingat. Jadi bismillah dengan nama bismillah itu biaunillah maknanya. Kawa mengambil makanan tuh kawa ini biaunillah. Allah yang menolongi hakikatnya. Maitihi pulang makanannya ini dari Allah. Sinkron. Zikirnya sinkron. Dan kata Sayyidi Ali Al-Mursafa rahimahullah pada katanya, qad da'ufa bayanul asya falam yujad lil muridi dawaun asra'u li jala'i qalbi min idamatihi zikra wa zikru fi ijla'il qalbi ka hukmil hasa bin nuhas wa hukmu ghairi zikri min syairil ibadat ka hukmis sabun bin nuhas. Diumpamakan sidin dah. Artinya telah lemah kebanyakan masyayikh daripada menghuraikan masalah ini. Nah, maka tiada didapat akan obat bagi murid atau orang yang menuju Allah itu yang terlebih segera bagi mensucikan akan hatinya, yakni menerangkan akan hatinya itu daripada mengakalkan menyebut zikrullah ta'ala. Karena ada jalan lain. Dan zikir itu mensucikan ia bagi hati itu, seperti pasir yang kasar pada mensucikan karat tembaga. Yalah, karat tembaga itu menurut sabun lambat benar, yang lah nang bakarat tuh nah besokan sabun. Tapi kalau an pasir nang kasar, nah itu anunya ibaratnya sama tuh kalau kita berzikir nah hanyar mulai itu bagus benyaring lah. Karena hati kita ini kan keras. Keras itu diumpamakan batu kal hajar. Jadi pencatuk batu harus dengan batu yang besar supaya cepat pecah. Mun batunya halus jual lambat mana pecah. Nah, itu kalau orang-orang tarikat zikirnya benyaring. Tapi benyaringnya jangan bemik. Tangganggu orang. Nah, sini parahnya kita berzikir. Yang 100 kali itu benyaring. Jangan bemik. Dan hukum segala ibadat yang lain daripada zikir itu pada mensucikan hati seperti hukum sabun pada mensucikan akan karat tembaga itu. Artinya zikir lain banyak juga, nah. Tapi tidak cepat. Seperti zikir la ilaha illallah. Karena ini kan kita tahapan masih berada di amaratum nafsu amaratum isu itu, jadi harus la ilaha illallah. Jadi semua tarikat orang wali itu semuanya diawali dengan apa? Zikir la ilaha illallah. Sudahnya jadi kita ya pindah ke zikir yang lain. Dan lagi ia berkata pula, as-saliku min tariqiz zikri qatta'iri al-mujiddi ila hadratil qurb, was-saliku min ghairi tariqiz zikr kal muq'adi ma'a bu'dil maqsudi parubbama qata'a mislu haja umrahu kulliha
Farubbama qata'a mislu haja umrahu kullahu walam tasil ila maqsadihi. Artinya orang yang menjalani tarekat dengan membanyakan zikir itu, yaitu seperti orang yang terbang bersungguh-sungguh kepada hadrat yang hampir kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang menjalani tarekat yang lain daripada jalan membanyakan zikrullah itu seperti orang yang lalu yang berjalan dengan berkisut serta jauh tempat yang dikasatnya, yang ditujunya itu. Maka terkadang memutuskan ia akan jalan yang seumpama ini seumur hidupnya, padahal tiada sampai ya kepada tempat yang ditujunya. Nah, kita ini kan berataan menuju Allah lah, maupun nang kada bertarikat menuju Allah. Jadi kita tidak boleh tidak harus menjalani seperti jalan mereka. Nah, supaya di dunia nyaman, di akhirat lebih nyaman. Nah, supaya surga di dunia ini kita dapatkan sudah, di akhirat pasti. Itu yang disebut dalam Al-Quran, Allah memberikan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Nah, bagi orang yang benar-benar takut dengan hukum Allah, dengan siksa Allah, maka di dunia ini dia akan melaksanakan semua perintah Allah, diberi 2 surga. Di dunia sudah dapat surganya apa? Di tafsir dikatakan surga di dunia itu apa? Jannatu pe'lil ibadat. Nyamannya orang itu beribadah. Karena ada kendala lagi. Karena nurnya sudah masuk. Jannatu pe'lil ibadat. Berjamaah tidak terasa berat lagi. Nah, bahkan terasa rugi kalau kada berjamaah. Kalau kada merasa rugi itu berarti belum jannah lagi. Nah, belum masuk jannah. Jannatu lepek li taat, belum masuk. Tapi bila terasa rugi, misalnya terlambatlah karena ada masalah, itu terasa hatinya. Bagaimana supaya jangan terulang itu? Dia berpikir, karena pikirnya itu sudah disinari oleh nur. Wa jannatu litarkil ma'asi, dan paling nyaman meninggalkan maksiat. Itu yang dimaksud surga dunia. Juga ada tafsir lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, yaitu nyamannya beribadah di dunia. Kalau sudah nyaman beribadah, di akhirat pasti sudah. Bila berat beribadah di dunia, balang kambingan, balang sapian, di akhirat makinnya ya kada dapat sapinya. Nah, itu gambarannya. Jadi kita berlatih supaya jangan dipengaruhi oleh dunia bila urusan Allah Ta'ala. Karena dunia itu sebentar, sedikit dan sebentar, cepat dapat dan cepat hilang tuh dunia. Ad-dunya mata'un qalil, kata Allah. Dunia itu perhiasan yang sangat sedikit, cepat didapat tapi cepat habis. Kalau kita hanya semata-mata dunia. Jadi kita harus mencari bekal yang paling banyak, terbanyak untuk kehidupan yang berkepanjangan di akhirat. Orang yang menjalani tarekat dengan membanyakkan zikir itu, yaitu seperti orang yang terbang bersungguh-sungguh kepada hadrat Allah, yang hampir kepada Allah Ta'ala. Artinya ma'rifah. Kalau kita sudah ma'rifah itu kita akan tahu apa yang terjadi di tubuh kita nih. Apa aja kadang-kadang yang lain mendatangkan hakikat asbabnya ada dulu kan. Bila sudah seperti itu kita pasti sadar. Kada protes datangnya musibah.
datangnya nikmat kada terlalu bangga. Tapi bagaimana cara mengelola nikmat, bagaimana menghadapi cobaan. Itu yang kita laksanakan, mengelola nikmat dan menghadapi cobaan. Nah, itu kalau orang sudah ma'rifah. Ujian tetap datang, musibah tetap datang. Bukan berarti orang ma'rifah itu bahkan lebih dahsyat ujiannya yang ditimpakan oleh Allah. Semakin kuat ma'rifahnya, semakin banyak ujian dan cobaannya. Itu pasti. Dan orang yang menjalani tarekat yang lain daripada jalan membanyakkan zikrullah itu seperti orang yang lalu yang berjalan dengan bakisut serta jauh tempat yang dikasatnya itu, maka terkadang memutuskan ia akan jalan yang seumpama ini seumur hidupnya, padahal tiada sampai ia kepada tempat yang dikasatnya. Ini yang kita sesalkanlah, kalau kada sampai kita kada ma'rifah wan Allah Ta'ala tuh. Di mana garang dalilnya jadi suruh ma'rifah nih? Coba kita lihat sama-sama surah Al-Kahfi terakhir tuh. Sering kita sampaikan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah di dunia ini, ma'rifah maksudnya, maka amalnya harus amal yang saleh. Amal yang saleh bagaimana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu nang saleh. Jangan syirik beramal tuh nah. Allah Ta'ala. Itu nang diperhatikan. Kalau fikihnya sudah kita pinandu aja, paham ya berataan. Nang makna jangan syirik nang di dalam Al-Quran tuh nah, macam-macam tafsir. Tapi paling tidak ada 4 lah. Sum'ah, riya, ujub, takabur. Itu yang selalu menggeruguti nafsu kita pada saat beribadah. Kita merasakan itu semua. Siapa nang kawa 4 rakaat itu khusyuk semuanya? Tidak ada yang bisa. Maghrib mungkin 2 atau 1 rakaat yang khusyuk. Siapapun orangnya, orang alim kah? Tetap sama. Karena beda. Ini nah harus kita pahami. Tapi orang menyikapi masing-masing disiplin ilmunya. Kalau fikih ada caranya, tauhid ada caranya, orang tasawuf ada caranya. Kalau fikih kan paling tidak dia harus mengerti apa yang dia baca untuk mengurai waswis itu. Nah, itu kalau fikih. Kalau apa yang dibacanya paham, berarti hatinya itu yang dibicarakannya. Kalau orang tauhid apa? Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Itu konsentrasinya. Orang tasawuf inya kau bahilang. Nah itu jadi kada masalah. Kullum min indillah. Makanya ilmu yang ikut ke dalam kubur itu adalah ilmu yang amal yang ikhlas. Kena ada pembicaraannya. Amal ibadah yang ikut ke dalam kubur itu amal yang ikhlas. Karena Allah tidak menyuruh hambanya beribadah terkecuali ikhlas. Itu kunci terakhir. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalil. Nah ini yang kita perjuangkan sepanjang umur hidup kita. Di samping kita mencari dunia. Dunia ini sudah kita jalani dan kita berada di dunia. Itu pasti dapat sudah. Dijamin. Nang kada jaminan iya nah untuk akhiratnya nah. Itu yang dimaksud utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ditalkinkan. Talkin itu kan mengajar kalau. Mengajar orang sudah dalam kubur dan memberikan perhatian orang nang hadir. Tapi ada hamba-hamba Allah nang kada ditanya lagi ada. Langsung bigairi hisab. Nya kada ada bawaan. Kada ada nang dibawanya tuh kada ada.
Dan kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahmatullah, wa'lam anna akrabat tariqi ilallahi az-zikru fa inna ahla zikri ahlullah wa khassatuh wa hum julasa'u ta'ala. Dan ketahuilah olehmu bahwa yang terlebih hampir jalan kepada Allah Ta'ala itu yaitu jalan yang membanyakkan zikrullah. Karena ahlu zikir itu yaitu adalah ahlullah. Orang ahli zikir itu ahlullah. Dan orang yang khawas, dan mereka itulah seolah-olah ia duduk di hadapan hadrat Allah. Seolah-olah. Nah, wazkuruni askurkum, ujar Allah. Ya kalau wazkuruni askurkum, berzikirlah olehmu kepadaku, aku akan berzikir, aku akan zikir akhirnya apa? Kena aku, jar Allah, yang berzikir itu aku. Hilang kita. Jadi kamu kalau berzikir itu aku, ya Allah Ta'ala. Sifatku ya Allah Ta'ala yang berzikir itu kena akhirnya ikam kada merasa lagi. Karena sifat Allah itu ada kita nih kalau diberi. Yang sifat ma'ani itu diberi anugerah kita hilang sifat basarah kita, itu orang ahlu zikir. Kadainya lagi merasa berzikir. Ajan lah sudahlah. Sampai sini dulu. Ini ada pengumuman. Pengumuman Sabtu tanggal 27 Rajab lah. Saya diundang bertaan dan nang lain-lainnya disuruh saruan lah. Dibanyaki aja kakawanan yang ada dari hadir di sini. Karena kita 27 Rajab ini peringatan yang agak sedikit agak besar lah. Ya Allah, tolong nang jamaah di sini bawa aja kawan-kawan hadir berataan ke sini. Gurunya dari Martapura, insyaallah. Mbah Maghrib kalau lah. Mbah Maghrib ya, acara yang salat, wirid sedikit, langsung acara. Gurunya guru Muas dari Martapura. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan diberi Allah taufik untuk bisa memperbanyak zikir, terutama zikir imbah sembahyang 5 waktu kita waktu. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita apa yang kita banyak mempunyai dosa kesalahan, banyak lalai kepada Allah, itu junub dalam hati kita. Nah, lalai itu adalah junub dalam hati kita, dosa dalam hati kita. Jadi kita memperbanyak kepada Allah minta ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita, dosa anak istri kita, dosa keluarga kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadika syakirin, min ibadika sabirin, min ibadika zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadika salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.